Loh, itu kaos kaki kenapa masih dipakai sih? Kanusa. Hah? Masa gitu aja nggak tahu sih? Kaki itu juga aurat yang harus ditutupi. Iya kan, Mama? Betul sekali sayang. Terutama untuk perempuan yang sudah balik. Iya kan? Karena yang hanya boleh tampak dari seorang wanita hanya bagian wajah dan tangan saja. Iya. Kalau makan babi haram karena ada cacing pita, kalau tak ada halal ke gitu. Astagfirullahaladzim. Gini kakak, tidak semua ketentuan hukum itu ada ilatnya atau alasannya. Ini termasuk kayak makan babi. Mau ada cacing pita, cacing rendak, cacing apa kek, mau nggak ada juga tetap aja haram. Gitu kakak. Ya. Ustazah selamat sore. Saya nggak mau selamat sore aja. Malam, pagi, siang juga harus selamat. Jadi takut saya. Pemadam kebakaran kalau masuk neraka masih bisa padamin api neraka nggak? Masalahnya gini kak, kalau udah nyemplung sono, itu udah nggak ada lagi tuh profesi ini, profesi itu udah nggak ada. Lagian panas api neraka itu kan 69 kalinya dunia ya. Juz'un wahid min sab'ina juz'an minan nari jahannam gitu. Itu panasnya udah over derajat kak ya. Terus memadaminnya pakai air dunia gitu. Kayak gimana? Terus boleh nggak saya ambil uang suami yang sering tertinggal di celana saat lagi cuci-cuci buat beli skincare dan pelangsing agar suami makin sayang? Ini mau dibilang suaminya body shaming tapi memang haknya, istrinya juga ridho, Masya Allah. Kita balik lagi ya. Untuk duit itu pamit dulu ke suaminya ya kak, boleh nggak dipakai? Apalagi kalau suaminya tipe yang nggak pelit, itu harus pamit memang. Mintalah dengan cara yang ma'ruf. Toh kalau suaminya baik mah insya Allah mengasih-ngasih aja ya. Ini Masya Allah loh, kakaknya sampai inisiatif beli skincare sama pelangsing. Yaitu hak si suami istri sih kalau ada request tertentu, atau mungkin suaminya nggak request tapi istrinya inisiatif sendiri buat nyenengin. Bukyu start kasihan banget gak nikah-nikah. Jarinya lentik kali ngetik itu. Jodoh itu Allah yang ngatur kapan ketemunya, di mananya, sama siapanya. Kalau bisa nentuin sendiri mah pengennya sekarang banget. Sah ya. Tapi ya udahlah, yang penting kita ikhtiar dulu nyari jodohnya. Minta dicariin ke tante pas lebaran kemarin misalnya. Apa yang paling Yusdet takutkan? Kalau aku sih takut sendirian. Banyak sih. Selain takut tiba-tiba meninggal di saat masih lalai dengan status sebagai hamba Allah, apa enggak ketika ada angin lembut dari Yaman, tapi kita nggak ninggal. Nah itu serem banget. Kalau sendirian, serem juga ya. Sendirian itu menakutkan, ngerasa sendirian juga menakutkan. Yang penting saat kumpul tentunya dengan teman-teman yang menguatkan, yang bikin kita tetap produktif, komunitas yang positif. Rasulullah pernah merasakan semua jenis penderitaan yang dialami umatnya. Rasulullah menjadi anak yatim piatu di usia 6 tahun. Ibu beliau meninggal di pangkuan Rasulullah ketika perjalanan pulang dari Madinah. Rasulullah memiliki 7 anak dan ke-6 anak yang meninggal ketika beliau masih hidup. Rasulullah mengalami masa sedih setelah pamannya yang selalu melindungi dakwah beliau wafat. Tak lama dari itu, istri tercintanya Sayyidah Khadijah yang selalu mendukung dakwah beliau juga wafat. Rasulullah pernah diguyuri kotoran unta oleh Utbah ketika beliau sujud. Saking banyaknya kotoran itu sehingga baginda Nabi tak dapat mengangkat kepalanya dari sujudnya. Rasulullah karena mengalami kesulitan harta, beliau bahkan sering mengikat perutnya dengan kerikil untuk menahan lapar. Rasulullah pernah dicekik dengan selendang ketika beliau beribadah hingga akhirnya Abu Bakar datang menolongnya. Rasulullah pernah diserang dan dikejar-kejar oleh orang-orang Taif. Di sepanjang jalan tak henti-hentinya mereka memaki dan melempari Rasulullah dengan berbagai macam benda yang mereka temukan hingga kaki Rasulullah terluka dan berdarah-darah.